Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai kalor dan berpindahannya. Apa itu kalor? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika benda tersebut bersentuhan. Satuan kalor bisa dalam joule atau kalori. 1 joule 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori 4,2 joule. Pengaruh kalor terhadap suatu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu zat tersebut akan naik. Contoh, air kita panaskan, air itu menyerap panas, maka suhu air tersebut akan naik. Jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhu zat tersebut akan turun. Contoh, air panas yang tadi kita diamkan, maka panasnya akan dilepaskan. Kemudian air tersebut lama-lama suhunya akan turun. Ya. Air panas jika dibiarkan lama-lama akan dingin, sebab kalor yang ada di dalamnya dilepaskan ke lingkungan sekitar. Yang mempengaruhi dari kenaikan atau penurunan suhu suatu benda adalah jumlah kalor, massa benda, dan jenis zat. Ya. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterimanya semakin banyak. Semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterimanya semakin sedikit. Contoh, kalau kita mau memasak air, suhunya semakin panas, maka kalor yang diterimanya semakin banyak. Ya. Hubungan antara kalor, di sini banyaknya kalor, itu berbanding lurus dengan kenaikan suhu, massa, dan kalor jenis. Contoh di sini, ini ya. Kalau misalnya ibu masak 2 liter sama masak 1 liter, tentu lebih banyak kalor yang dibutuhkan di yang 2 liter. Ini berarti massa, semakin banyak massa, kalor yang dibutuhkan juga semakin banyak. Kalau misalnya ibu ingin masak sampai mendidih, ya, sama-sama 1 liter, tapi yang ini sampai mendidih, suhunya tinggi, ya, yang ini cuman anget aja. Maka yang semakin tinggi suhunya akan membutuhkan kalor semakin besar. Kemudian ada lagi yang namanya massa jenis. Ya, setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat dihitung dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Ibu kalau ngingetnya ini macet atau camat. C kali M kali delta T. Bisa camat atau bisa macet. Massa kali kalor jenis, massa kali kalor jenis kali delta T. Sama juga, Q sama dengan kalor jenis kali massa kali delta T. Ya. Q adalah jumlah kalor, M adalah massa benda, ingat satuannya dalam kilogram, C adalah kalor jenis, kemudian delta T adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu yang didapat dari suhu akhir dikurang suhu awal. Ya. Kalau yang ditanya kalor jenis, maka rumusnya C, kalor jenis sama dengan Q per M kali delta T. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin. Ya. Kemudian ada juga kapasitas kalor. Kalau kapasitas kalor
C sama dengan Q dibagi delta T. Ya. Contoh soal. Untuk menaikkan suhu 5 kg air dari 15 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius, banyaknya diperlukan kalor sebanyak titik-titik jika kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita buat dulu diketahui masanya 5 kg. Dari sini ya. Suhu awal 15 ini, suhu akhir 40 ini, berarti terjadi perubahan suhu nanti 25. Delta T-nya suhu akhir dikurang suhu awal, delta T, 25. Kalor jenis atau C itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya Q. Rumusnya M kali C kali delta T. Ya, diganti masanya 5 kg, kalor jenisnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T-nya tadi 40 dikurang 15, 25 derajat Celcius. Sekarang kalian perhatikan satuannya, Celcius dengan Celcius nanti ini habis. Kilogram dengan kilogram, jadi nanti satuannya tinggal Joule. Sekarang kita kalikan, 5 dikali 4.200 dikali 25, dapat 525.000 Joule. Berarti kalori yang diperlukan adalah 525.000 Joule. Kemudian soal yang kedua. Air sebanyak 2 kg bersuhu 25 derajat Celcius dipanaskan dengan kalor sebesar 42.000 Joule. Bila kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu akhir air adalah, kita buat dulu diketahui, massa airnya 0,2 kg, kalornya ini diperlukan dipanaskan dengan kalor sebesar, ini kalornya 42.000 Joule. Kalor jenis airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu awalnya 25 ini ya. Yang ditanya suhu akhir. Kita masukkan rumusnya tetap macet ya. Delta T-nya suhu akhir dikurang suhu awal. Q-nya 42.000, M-nya 0,2, C-nya 4.200, T2, delta T-nya itu T2 dikurang 25. Kita kalikan, ya, Q-nya tetap 42.000, 0,2 dikali 4.200 dapat 840. 840 kali T2. 840 T2 dikurang 840 kali 25. Dapat 21.000. Sekarang yang angka disatukan, yang 21.000 tadinya min di sini pindah jadi plus. Jadi 42.000 ditambah 21.000 sama dengan 840 T2. Jadi T2 didapat 63.000 dibagi 840. T2 dapat 75. Demikian penjelasan Ibu, semoga dapat dipahami. Terima kasih.